utang, ada account, wages payable, property, not payable, dan sebagainya. Totalnya ada 117, yang long term 50, totalnya 167. Total asetnya sekian, total ininya ada 160. Maka akan ada saldo ekuitas sebesar berapa ini? 13. Sudah ada di sini, ada 13 di sini ya. Oke, ini kondisinya. Nah, ketika menerima ini, dia akan ada 2 langkah nih ketika dia terima. Pertama, dia melakukan penjurnalan. Saya menerima limpahan aset dan utang ini, gitu kan. Jadi Trustee menerima limpahan aset ini, dia akan menjurnal semua aset dan utang itu tadi sebagai berikut. Ada cash, marketable securities, account receivable, inventories. Dia debit semua aset. Terus berikutnya dia akan mengkredit semua. Sebesar apa? Sebesar book value aset tadi. Paham ya? Jadi sebesar book value-nya dari kliennya. Ini klien yang mencatat marketable 7.000 ya 7.000. Terlepas di sini sebenarnya kan si Trustee-nya sudah membuat apa? Estimasi nilai realisasi kan. Nah, tetapi itu tidak dipakai pada saat menjurnal. Ketika dia menjurnal, dia akan mencatat semuanya sebesar nilai bukunya. Nah, ini semua aset dia terima, semua utang dia terima, maka akan menyisakan ekuitas sebesar saldo ekuitas ini. Sebesar saldo ekuitas ya 13 ya. Kliennya tadi kan 13, maka dia juga akan menjurnal ekuitasnya sejumlah 13. Nah, di sini saldo ekuitasnya dijadikan pada satu akun, dikumpulin pada satu akun yang bernama estate equity. Estate equity. Bentar, saya tak men-silent itu dulu. WhatsApp berisik banget. Bentar ya. Malah hilang fokus saya tadi sampai mana? Saya untuk WhatsApp jadi baca. tidak fokus. Maksudnya seru lah, gibah lagi. Kalian pasti heran, ini ada umum untuk kali gibah ya? Iya dong. Bangga lagi. Oke, paham ya? Ini jurnal menerima aset dan juga utangnya. Dia akan menjurnal seperti ini. Jadi ini sama persis seperti nilai bukunya. Nah, terus kemudian setelah dia menerima, dia akan membuat apa? Ini statement of affair. Ini contohnya. Jadi sama seperti kemarin. Sudah lancar belum bikin statement of affair? Minggu depan diujikan deh ini. Ya, belajar lagi ya. Tenang, hari ini kalian akan membuatnya. Hahaha. Saya paksa kalian membuat. Pak tetap nggak bisa, Pak bodo amat, tetap harus buat. Oke, pertama dia taruh yang aset yang dijaminkan, ada land sama building, ya ada land sama building sama account receivable. Ini jumlahnya kayak begini. Kemarin sudah jelas lagi nggak usah ya. Ini jadi rinciannya ada yang dijaminkan, ini yang tidak dijaminkan. Maka totalnya nilai uang yang tersedia itu akan ada berapa ini? 82 yang tersedia untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Sedangkan yang kelompok 2 jumlahnya ada 15, maka akan ada sisa 67 yang tersedia untuk kelompok 3. Ini seperti ini rinciannya. Terus berikutnya ini utangnya ada mortgage. Terus yang dijamin ada sekian, totalnya berapa? 22 ya. Ini yang dijamin nggak ditotal ya, yang dijamin ya, dia nggak ditotal. Terus di bawahnya ada prioritas. Nah, ini yang tidak prioritas, kelompok 3 ada 5.000 sekian dan totalnya ada 75. Ini ya, statement of affair ya. Jadi langkahnya, dia menjurnal dulu di jurnal ini, ya kan. Habis di jurnal dia kan jadi tahu, oh nilai bukunya sekian. Terus kemudian dia nyari, dia nyari nilai realisasinya. Setelah tahu semua, dia bikin prioritas dan sebagainya. Terus dibuatlah apa? Statement of affair. Lancar ya? Nah, terus berikutnya setelah jadi statement of affair itu dilakukan kapan? Dibuatnya kapan? Pada saat awal periode apa? Likuidasi. Pada saat awal periode likuidasi.
Nah, habis itu terjadilah proses-proses likuidasi, di mana prosesnya itu sama seperti likuidasi partnership. Prosesnya apa? Jual non cash aset, ya kan? Jual non cash aset. Terus berikutnya dia akan mengumpulkan seluruh aset tadi, terus jadi cash, ya. Nah, terus berikutnya kalau sudah jadi cash, baru dia akan bayarkan ke kemana dulu? Pertama, utang. Nah, ketika kita menjual cash ini tadi, ya menjual cash, kita menjual aset ini tadi, ya. Nah, aset kan ada macam-macam. Nah, pada aset-aset di mana dia itu dijaminkan, ya, ketika dia asetnya sudah terjual, itu langsung diikuti dengan apa? Transaksi membayar utangnya. Jadi ketika di sini nanti perusahaan misalnya tanah dan bangunannya laku nih, nah maka mortgage payable-nya langsung dibayar saat itu juga. Jadi kami, dan ketika account receivable-nya tadi terlunasi, ya, maka dia juga harus langsung membayar note receivable-nya saat itu juga tanpa menunggu prosesnya selesai. Jadi untuk utang prioritas satu aturannya dia harus dilunasi sesaat setelah asetnya terjual. Sedangkan untuk utang prioritas 2 dan prioritas 3 secara umum aturannya adalah dia baru dilunasi ketika apa? Ketika non cash asetnya sudah terjual semua, terutama di kasus ada defisiensi seperti di atas. Paham ya? Nah, tetapi untuk utang prioritas, ya untuk utang prioritas dia boleh di jurnal, maaf dia boleh dilakukan pelunasan, ya dia boleh dilunasi sebelum proses bayar yang terjual semua ini. Nah, proses bayar terakhir kali itu disebut sebagai apa? Final settlement, ya, final settlement atau winding up settlement. Pernah dengar kan itu? Nulisnya susah. Settlement atau winding up. Winding up. Nah, final settlement atau winding up. Nah, itu kan dia proses bayar utang-utang ini tadi, ya. Nah, dalam proses selama proses likuidasi, jadi aturannya secara umum untuk utang nomor 2 dan nomor 3 itu tidak dilakukan pembayaran. Nah, ada perkecualian, kecuali apabila di kasus seperti ini, di mana jumlah cash yang tersedia itu ada 82, ya, cash yang tersedia untuk prioritas 2 dan 3, ya, cash yang tersedia untuk prioritas 2 dan 3, nah itu tersedia, kan ada 82, total prioritasnya ada 15, jadi prioritasnya bisa terlunasi semua nggak? Bisa, paham ya? Jadi ketika kita mengestimasikan bahwa ini nggak masalah, soalnya cash-nya itu cukup untuk membayar prioritas. Ini, contohnya seperti ini, cash-nya diperkirakan ada 82, tetapi prioritas cuma ada 15. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, prioritas ini, utang prioritas boleh dibayar sebelum proses net settlement, final settlement. Bisa dipahami? Nah, tetapi apabila misalnya ini total priority liability-nya ada 15, tetapi diperkirakan cash-nya cuma ada 10, boleh nggak berarti prioritas dibayar sebelum winding up? Tidak boleh. Bisa dipahami? Oh, mohon maaf. Apa? Gimana? Nggak apa-apa Pak, tadi suaranya nggak kedengeran. Tapi sekarang Ya, udah. Tapi sekarang udah Pak. saya nggak kedengar aja di bagian apa? Cuman setelah Bapaknya tanya paham atau enggak gitu. Bentar aja Pak. Oh, terus kalian nggak ada yang jawab sampai sekarang. Gimana sih? Oke, oh ya saya lupa setting siapa yang mau dijadikan co-host. Co-host. Jadi nanti bantu saya membuat kelompok. Ayo, siapa? PJ-nya mungkin Pak. Siapa? Kesininya. Iya, Elvira. Siapa? Absen berapa? Oh, Elvira Damayanti. Jadi co-host ya, nanti tolong saya dibantu.
Baik, Pak. Oke, paham ya? Jadi aturannya ya, aturan dalam melakukan likuidasi ya. Nah, terus berikutnya setelah ini semua selesai, dimulailah proses likuidasi. Jadi ada proses-proses menjual dan menerima cash dari pelunasan penjualan aset tadi ya. Satu itu. Terus berikutnya, kedua, aturannya ketika dalam proses likuidasi ini ternyata ada keuntungan atau kerugian atau beban atau pendapatan dalam prosesnya, maka nanti tidak diakui sebagai expense atau income. Expense atau income. Ya, jadi sama seperti pada saat likuidasi partnership, dia langsung dikurangkan pada ekuitas. Ya, jadi ekuitas di sini aku yang dipakai apa? Estate equity. Jadi kalau pada partnership itu kan masuknya ke kapital masing-masing ya. Nah di sini kan ekuitasnya cuma satu, jadi langsung ke akun ekuitas ini. Oke. Contoh misalnya begini. Ya. Jadi tadi ada utility, maaf. Jadi tiba-tiba muncul tagihan utility, misalnya telepon atau listrik ada sebesar $500. Maka akan di jurnal utilities payable pada estate equity. Jadi nggak jadi expense, langsung dikurangkan ke estate equity. Pertinggi ini, nah masih ingat yang kemarin nggak? Ini utilities payable, ini utang yang muncul belakangan kan? Ini masuk ke prioritas 2 atau 3. Satu jelas enggak? 2 atau 3? 2, Pak. Yakin? 2 itu kemarin kan ada 6 ya. Salah satunya apa dia? Adalah utang yang muncul dari tanggal penuntutan. Ya kan ini tanggal tuntutan. Tulis tuntut gimana sih? Nah, gini tulis tuntut. Terus berikutnya sampai tanggal apa? Vonis atau diputuskan pilot atau tanggal penunjukan trustee. Ya kan tanggal vonis pilot. Nah, oke. Ini munculnya kapan? Di sini. Nah, jadi masuk prioritas 2 enggak? Tidak, ini masuk 3. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, terus berikutnya. Intangible asset itu diputuskan tidak berguna. Tidak sama seperti kalian sangat berguna buat bangsa dan negara ya. Apalagi buat keluarga ya. Nah, ini akhirnya dihapus. Ya, jadi intangible assetnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi ini intangible assetnya dihapus, loss-nya didebitkan pada estate equity 6.000. Ini total partisipannya ada berapa kita ya? 32. Wah, ada orang baru. Maaf ya, saya kalau ngomong kemana-mana. Soalnya hati saya senang. Nah, kemana-mana kan hatiku senang. Terus berikutnya, ada inventory. Tadi saldo inventory berapa? 50.000. Nah, dijual seharga 48. Nah, tetapi yang 18 itu on account kredit, yang 30 cash. Maka dia akan di jurnal cash dan account receivable 30 dan 18, inventory-nya langsung dikredit semuanya 50 dan kerugiannya 2.000 akan dicatat di estate equity di debit. Oke, terus berikutnya equipment dijual seharga 14.200. Equipment tadi saldonya mana. Ini ya 30.000 ya. 30.000 dijual seharga 14. Maka akan ada jurnal cash 14.200, equipment dikredit 30.000. Jadi ada loss 15.800 akan didebitkan pada estate equity. Ya, langsung estate equity ya. Terus berikutnya. Nah, ini tadi kan perusahaan memperkirakan, tadi kan si kurator memperkirakan jumlah cash yang tersediakan untuk prioritas 2 dan 3 kan ada 8. Terus total utang apa? Total utang apa? Prioritas, jangan lupa. Total utang prioritas ada 15. Nah, jadi jumlahnya uangnya itu jauh lebih cukup untuk membayar prioritas. Jadi utang prioritasnya boleh dibayar sebelum net settlement. Paham ya? Beda kalau ini ternyata uangnya lebih sedikit, jadi dia tidak boleh dibayarkan karena
jumlahnya harus dipukul rata dengan utang-utang yang lain. Ya kalau ini kan cukup jadi bisa dibayar full. Maka di sini dia boleh membayar. Nah di sini ada utang wages payable sama property tax payable. Itu kan masuk prioritas 2 ya. Nah jadi dia dibayarkan. Ya cashnya 15 di debit, kreditnya 13 dan 2.000 wages dan property tax payable. Utang yang biasa boleh nggak dibayar lebih awal? Tidak boleh. Paham ya? Dia harus dilihat dulu, diratakan dulu saldonya. Terus berikutnya, land building, ya itu laku dijual seharga 64. Nah tadi land and building harganya berapa? 15 dan 40. Hanya 55 ya. Laku dijual 64 berarti ada gain. Nanti kita akan jurnal cash-nya 64. Lainnya 15 dikredit, buildingnya 40 dikredit, yang dikredit berarti ada gain 9.000 ya, masuk ke estate equity. Nah, karena dia dijaminkan, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, nanti uangnya harus langsung dilunaskan terhadap utang di mana dia dibuat jaminan. Jadi dia langsung bayar mortgage payable sebesar saldo yang tadi ya, mortgage payable 50, interest payable-nya 5.000 pada cash 55.000. Nah, polis asuransi tadi saldonya ada mana polis asuransi prepaid ini ya, ada 4.000. Nah, yang 1.000 itu minta di refund. Pak, tolong ini asuransi saya di refund dong. Perusahaannya mau tutup. Oke, berhasil di refund. Maka dia akan menerima cash 1.000. Yang dikredit adalah prepaid expense. Jadi kan masih ada sisa 3.000 ya. Ada sisa 3.000. Ini kita hapus nggak? Jangan dihapus karena tidak ada keterangan di transaksinya. Paham ya? Kecuali ada keterangan di refund 10.000 dan sisanya dihapuskan. Nah, itu baru dihapus. Ini kan tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, jangan dihapuskan dulu. Jangan buru-buru. Oke? Terus berikutnya, nah, account receivable itu tadi sejumlah 25, kalau nggak salah saldonya mana account receivable. 25 ya. Kita kan tadi muncul account receivable yang dijaminkan tadi ada 25 ya. 25 ternyata bisa diterlunasi sebesar berapa? 21. Maka kita akan menjurnal cash-nya 21 yang dikredit 25 semuanya. Sisanya dihapuskan. Nah ini ada keterangan seperti ini. The remaining is uncollectible. Maka bisa kita hapuskan. Akan langsung kita akui loss pada apa? Estate equity. Nah terus berikutnya, tadi kan ini dibuat jaminan. Ya, dibuat jaminan untuk note payable. Di mana saldo note payable-nya itu adalah yang berjaminan ini ya. Ada ini 25.000. Oke, mana-mana note payable-nya mana? Nih, yang ada di statement of offer aja yang kita lihat ya, ada 25.000. Terus dia juga ada bunganya terkait note payable ini ada berapa? 2.000. Nah, tetapi nanti uang yang bisa dikumpulkan terkait jaminannya ini tadi kan dijaminkan dengan note payable kan, uangnya ternyata hanya ada 21.000. Nah, maka nanti kita gunakan untuk melunasi ini. Pertini ini kan ada 25, ada 2.000. Dibayarnya yang mana dulu? Ini dulu note-nya, baru interest, atau kebalikannya interest dulu, baru note, atau rata-rata? Yang dipakai yang mana? Kalau saya lihat tadi dari interestnya dulu. Ya, benar sekali. Jadi dari interestnya dulu ya. Jadi interestnya dulu habiskan, baru sisanya ya kan, ini kan dibayar interest 2.000, jadi ada sisa berapa? Sisanya 19, baru kita bayarkan untuk notes. Paham ya? Dari bunganya dulu ya. Riba itu nomor 1. Utangnya belakangan. Oke ya, jadi kita interestnya dulu, kita kurangi 2.000, baru sisanya masukkan ke notes payable 19.000 pada cash 21. Berarti kan masih ada sisa 6.000 kan? Nah 6.000 itu nanti masuk ke mana? Prioritas 3. Prioritas 3 kapan bayarnya? Nanti bareng-bareng pada saat net settlement, final settlement. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Berikutnya, bayar biaya estate, bayar biaya apa? Likuidasi ya. Bayar 3.000, maka akan dijurnal cash 3.000 pada estate equity. Nah, terus berikutnya si kuratornya memperkirakan ini tagihan saya ada 2.000 nih di masa depan.
Nah, maka dia akan menjurnal trustee fee payable di kredit, di debitnya langsung jadi beban estate equity. Nah, terus tutup bulan. Sudah tanggal 31 Agustus. Agustus 31 ya? Ya, sudah tanggal 31 Agustus. Nah, si trustee-nya membuat laporan bulanan. Laporan periodiknya dia ada yang pertama settlement of cash receipt and disbursement. Oke, ya ini kayak T-Econ aja, kayak T-Econ cashnya debit yang diterima buat apa saja, dibayarnya buat apa saja, paham ya? Oh, maka saldo cashnya ada 39. Jadi nanti kalian harus buat ini ya, T-Econ, nggak usah bikin ini kecuali diminta ya, kecuali diminta maka kalian harus buat settlement of cash and disbursement. Tetapi yang pasti karena ini jurnalnya kan ada banyak, kalian harus tahu saldo masing-masing akun yang kalian lakukan ini, paham ya? Nah, yang banyak transaksinya itu biasanya adalah pada cash dan juga apa estate equity. Jadi paling tidak kalian buat 2 T-Econ nanti. Nggak diminta sih, cuman ya dari mana kalian tahu saldonya kalau kalian tidak melakukan perhitungan. Oke ya. Ini statement of cash disbursement. Terus berikutnya ada statement of changes in estate equity, sama seperti tadi rekapitulasi dia kita itu loss-nya apa saja di sini. Gain-nya apa saja di sini. Nah, terus kemudian saldo estate equity-nya tinggal berapa? Oh, ternyata defisit 11.300. Saldonya tinggal defisit 11.300. Jadi pahami? Nah, terus lanjut transaksi lagi sampai semua asetnya selesai dijual. Yang ini saya lewatin aja ya, ada statement of cash flow. Terus ini balance sheet ya. Balance sheet pada tanggal laporannya si trustee itu tadi ya. Jadi masih ada aset yang ini, masih ada marketable securities, account receivable sama prepaid. Jadi kita belum bisa final settlement, masih ada aset yang ganjil 3 ini. Nah, terus dilanjutkan proses likuidasinya lanjut. Ini dia account receivable 18.000 dilunasi semuanya, terlunasi semuanya. Jadi maka kita akan menjurnal account receivable-nya kita debit 18, debitnya cash 18. Terus berikutnya ada marketable securities, ini berhasil dijual seharga 7.000. Oke, 7.300, maka kita jual. Izin Pak, suaranya hilang lagi Pak. Iya, padahal saya di kantor ini, sudah kedengaran belum? Sudah Pak. Padahal saya di kantor. Your internet connection is unstable. Alah. Kayak emosiku aja. Ada lagi yang stable. Kandang kuda. Oke, terus berikutnya sisanya kita masih berarti tinggal satu lagi ya aset yang belum terjual ya. Itu ada prepaid expense. Nah, ini berhasil dijual ke orang lain seharga 995. Maka kita akan jurnal estate prepaid expense-nya di kredit 3.000. Cash-nya di debit 995, loss-nya kita masukkan ke estate equity 2005. Oke, dengan demikian asetnya yang non cash sudah hilang semua, dibuatlah saldo neracanya tinggal seperti apa. Oke, ini cash-nya tinggal 65. Tadi kan ada sekian ya. Cash-nya ada berapa tadi? Ini ya, tadi ada 39 ditambah 3 transaksi ini kan ada 18, 7.995. Maka cashnya ada 65 dan berikutnya utangnya ada sekian ini berapa 65, 500, 2.000, 6.000 dan 5.000. Nah karena non cash asetnya sudah selesai dijual semua, maka kita akan melakukan proses apa final settlement. Nah, di bawah inilah yang masuk final settlement. Lama ya nulisnya ya, maklum nulis pakai mouse. Nah, oke. Nah, sebelum kita buat final settlement, kita kan sudah punya daftar utangnya. Ini ada cashnya, ini daftar utangnya. Nah, kita buat peringkat utangnya. Mana yang masuk peringkat 2 dan mana yang masuk peringkat 3. Biasanya di proses final settlement itu yang peringkat 1 sudah hilang. Kenapa hilang? Karena dia langsung dibayarkan sesaat asetnya telah dijual. Jadi nanti tinggal ada prioritas 2 dan prioritas 3. Paham ya? Nah, kita buat peringkatnya accounts payable.
Nomor berapa? 2 apa 3? Jawab. Ya. Ya. Ya, Pak. Berapa? Ayo. Lah, saya sendiri yang jawab. Utilities payable yang tadi kita bahas. 3. Trust TV payable jelas. Berapa? 2. 2. Not payable yang sisanya yang nomor 1 tadi jelas ya, sudah sering kita bahas. 3. Terus ada not payable yang lain 3. Jadi yang 2 hanya 1 ini saja. Paham ya? Jadi langkahnya kita lunasi utang yang nomor 2 dulu. Kalau ada 2 ya kita lunasi 2, kalau dari 3 ya ada 3. Kebetulan cuma ada 1 ya. Jadi kita bayar trust TV payable-nya kita debit 2.000 pada cash 2.000. Nah, dengan pembayaran ini maka akan tersisa cash berapa? 495. Sementara utang prioritas 3 sisanya itu tinggal berapa? 78 ya. 78 dikurangi berapa tadi? 2.000 jadi berapa? 76 ya, ada 76.500. Oke, ada 76.500. Nah, kita memiliki uang 63, tetapi utang-utang kita dengan peringkat yang sama ini ya, jumlahnya tinggal 76. Nah, jadi yang kita lunasi yang mana dulu? Apakah account payable, apakah trust, apakah ini utilities, apakah not? Nah, semuanya derajatnya sama, jadi tidak ada yang boleh kita kalahkan. Jadi kalau begitu bagaimana? Yang kita lunasi bagaimana? Kita pakai rata-rata tertimbang. Jadi yang kita lunaskan untuk si account payable nanti itu adalah saldo account payable berapa? 65 dibagi dengan total jumlah utang. Total jumlah utangnya ada berapa? 76.500. Jadi 65 per 76.500 dikalikan berapa? Cash yang ada 6345 4695. Paham ya? Nah, akan ketemu 53 950. Terus berikutnya utilities payable akan dilunasi 500 per 76.500 dikalikan 63495 ketemunya 415. Berikutnya yang ini adalah 6.000 per 7.006 dikali 63 ketemunya 4980. Yang terakhir adalah 5.000 per 76.900 dikalikan 63 ketemunya 4.150. Paham ya? Nah, ini cash-nya kita kredit semua sebesar saldonya 63495. Maka cash-nya akan habis, akan tersisa utang-utang sejumlah yang ini berapa? Jumlahnya ini 11.050. Yang ini tersisa 85. Paham ya? Yang not payable akan tersisa 1020. Terus yang not akan tersisa 850. Nah, utang ini, saldo ini tadi pasti akan sejumlah estate equity. Ini kan balance nih. Terus ini semua dikurangi sejumlah ini. Nah, pasti kan akan ini sama dengan ini kan? Paham ya? Debit sama dengan kredit pasti itu. Kecuali kalian salah hitung. Oke, nah langkah yang terakhir, satu tadi lunasi peringkat 2, yang kedua dilunasi peringkat 3. Nah, nanti kalau masih ada defisit, maka akan kita tutupkan saldo utang ke estate equity. Nah, jadi utang-utang ini saldonya akan kita debit dan kita kredit pada apa? Saldo estate equity. Jadi account payable kita debit 1150, utilities payable kita debit 85, not payable kita debit 1020, dan not payable kita debit 850. Saldonya ini akan sama dengan 13.005. Nah, kita kreditkan ke estate equity sebesar 13.005. Maka proses likuidasi sudah selesai. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi yang pas Kartika itu yang utilities payable kan peringkat 3. Tapi kalau misalnya itu operating expense tapi nggak dijelaskan pada tanggal berapa, kita pakainya asumsi dia dilakukan di waktu antara itu atau di setelahnya ya, Pak? Nah, biasanya di soalnya dijelaskan sih. Kayak soal Yang kemarin tugas mandiri itu operating expense-nya cuma kayak tulisan nggak dijelasin kapan. operating expense-nya dijelaskan. Ya udah bikin asumsi aja.
Dianggapnya 3 atau 2, Pak? Nah, ya asumsikan aja, bisa 3 bisa 2. Oh, apa? Iya, bisa 2 kali. Kalau utilities tuh dianggap 3 karena apa tadi, Pak? Di akhir atau gimana? Kalau dia itu munculnya, nih ya, saya gambar lagi aja kalau naik jauh. Ini kan tanggal tuntut nih, tanggal penuntutan. Oke. Nah, ini tanggal pilot, tanggal vonis pilot, ya kan? Pilot. Nah, yang masuk peringkat 2 itu hanya yang ke sini. Di luar periode ini masuk peringkat 3. Nah, kalau misalnya operating expense-nya munculnya setelah dipegang kurator, udah jelas pasti masuk peringkat 3. Kalau nggak ada keterangan, asumsi aja ya, Pak? Nah, pakaikan asumsi aja. Kalau yang utilities tadi ada keterangan, Pak? Dia nggak ada. Dia keterangannya ya karena dia ditemukannya pada saat itu, ya berarti orang ngeklaimnya itu pada saat itu. Orang nagihnya pada saat itu. Kalau nagihnya dia saat itu, ya berarti diakunya ya saat dipegang trustee itu, dia jadi masuk peringkat 3. Tadi sampai saya nanya. Paham ya? Kalau tadi kan menerima tagihan pada periode ini, ya sudah. Berarti kan menerima tagihannya saat itu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sekian untuk sesi kuliahnya. Tolong dibantu buat grup, ada 6 grup. Jangan pura-pura nggak tahu, kan ada kuis. Nah, kuisnya nanti maunya 3 jam apa 4 jam? Kalau 3 jam soalnya ini, kalau 4 jam soalnya ini. Sama-sama ini sih. Soalnya sama. Saya nggak ada soal lain. Apa bedanya ini sama ini? Sama kan, sama-sama ininya. Ayo. Nggak apa-apa, sama aja, terserah kalian. Mau 3 jam, 4 jam. Coba kalian buat limitation. Halo? Nggak apa-apa. 3 atau 4. Mau lama atau pendek? Yang pasti lebih panjang dari UAS ya. UAS kan cuma 2,5 jam. Dengan ini bobotnya kurang lebih ya sama kayak bobot UAS lah. Ya, cuman kan di sini harapan saya adalah ya seandainya kalian kurang menguasai materi, ya, nah, gunakan kesempatan ini untuk belajar. Jadi setelah kuis ini pastikan kalian bisa ngerjain ini. Ya, kan ada soalnya tuh, ada teman-teman sekelompok kalian nanya ke temennya gimana caranya biar kalian itu selain paham. Dan buat yang belum yang sudah paham, tolong keikhlasannya untuk membantuin temennya, ya. Teman-teman kalian yang dimana kalian nggak pernah ketemu ini. Temen tapi nggak pernah ketemu, ya Allah kasihan banget. Yuk kita kopi darat yuk di Zoom lah, itu mah bukan kopi darat. Online juga. Tapi kalau ketemu juga online ya, kalian jangan liatin HP aja, sama aja sih. Ayo 3 atau 4? 4, Pak. 4 ya. 4 ya. Oke. Jadi waktu kita 4 jam. Jadi sampai jam berapa nanti? 11 ditambah 4 itu berapa? 15 ya? 15 ya. Hah? 15. Bukan dong, nggak ada bulan 15. Oke ya, tolong dibuatkan saya 6 kelompok. Jadi siapa yang membantu? Iya, Pak. Bebas saja, nanti kan sudah tahu anggota kelompoknya masing-masing kan, nggak usah di-assign. Nggak usah, kan biar cepat. Buat kelompok 6, nah selesai. Ya, jadi manfaatkan kuisnya sebaik-baiknya ya. Gunakan kesempatan untuk belajar. Ya, diam semua. Wih. Siapa? Kenapa kalian sedih ya? Iya. Kebetulan di Bintaro mendung banget. Awan-awan itu menutupi matahari seolah-olah bersedih, seolah-olah. Karena ini pertemuan terakhir, dan sampai pertemuan terakhir kita semua tidak pernah ketemu. Ketemunya di Zoom, itu pun kameranya dimatiin, Hicks.
Entah kalian di mana. Lalu dikatain, saya nggak gini, bercanda. Ya kenyataannya begitu kan. Saya pun kalau misalnya ikut pelatihan gitu kan, kameranya dimatiin, sayanya kemana. Dan saya berasumsi perilaku saya itu sama kalian. Cuman kan saya nggak ada ujiannya kalau pelatihan. Iya. Sudah belum? Bisa nggak? Kalau nggak bisa saya buat ini. Pak, Sudah ada Pak kelompoknya Pak. Oke. Tadi ada yang mau nanya? ini nanti setelah kuis selesai kan jam 3 ya, kalau misalnya ada yang selesai sebelum itu juga nggak apa-apa. Tapi setelah itu nanti kita balik lagi ke sini apa? Baiknya sesuai sesi ini, berarti jam 1 kita balik dulu. Oh ya, oh ya udah. Oh ya Pak. Soalnya dipakai orang lain ya. Oh ya, berarti nanti jam 1 balik ke sini ya Pak? Jam 1 kurang seperempat lah. Oh iya, baik Pak. Oke, jadi kan, nah di sini kalian masuk breakout room. Sudah ada belum breakout roomnya? Belum ada Pak. Ayo buatin. Atau saya buatin ya apa-apa, kalau nggak bisa. Santai aja. Ini kan kamu saya jadiin co-host. Soalnya habis ini saya mau live dulu, gabung ke Zoom yang lain. Karena mantau itu SPMB dulu. Nanti saya balik lagi jam itu. Nah, tapi kalau kalian mau nanya aja ya ke WA ya nanti ya. Baik, Pak. Nggak apa-apa, Pak Wis boleh nanya, boleh kuis doang. Boleh nanya, cuman nggak saya jawab kalau kuis boleh saya jawab. Halo? Sudah, Vin? Nggak usah di-assign biar cepet. Iya Pak, bentar masih dibikin.